Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTubeku. Di sini aku akan ngebahas tentang pendidikan, literasi, dan pengembangan diri. Ini mungkin video pertamaku yang durasinya agak panjang dibandingkan short. Hari ini tepat dengan bulan April 2025. Dan biasanya teman-teman komunitas sastra itu kalau di bulan April ada ngadain kegiatan malam Hairil. Ini salah satu sosok yang menurutku keren dan juga pengaruhnya luar biasa di Indonesia. Anwar, siapa yang tidak kenal misalnya, karena juga dari sekolah dasar kita udah diajarin. Bisa dibilang Hairil Anwar dari sajak-sajaknya kita itu bisa ngelihat banyak hal. Salah satunya tentang perlawanan, tentang penggunaan bahasa. Bayangkan pada masa itu di tahun 40-an, Hairil Anwar sudah menggunakan tata bahasa yang bisa kita rasakan seperti tata bahasa hari ini. Di saat penyair yang lainnya itu kata-katanya mengawang-awang, tinggi dan segala macam, Hairil Anwar dengan syair-syairnya dia tegas dan lugas. Maka dari itu aku tertarik ngebahas Hairil Anwar di, bisa dibilang, kontenku yang pertama dalam durasi yang panjang. Selamat menyaksikan. Hairil Anwar lahir di sebuah kota di Sumatera Barat pada tanggal 26 Juli 1922. Mengenyam pendidikan dasarnya di Medan yang waktu itu masih disebut dengan HIS. Kemudian dia pindah ke Jakarta dan di Jakarta dia melanjutkan pendidikan yang setingkat SMP, tapi hanya sampai di tahun kedua. Setelah itu Hairil berhenti dari sekolah dan dia belajar secara otodidak. Hairil Anwar adalah seorang pembelajar otodidak. Dia belajar bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Dari pemahamannya akan beberapa bahasa itu yang membuat seorang Hairil Anwar dapat melahap karya-karya sastra dunia yang ditulis dalam bahasa asing. Biar kita tahu lebih dekat tentang sosok Hairil Anwar, mungkin kita juga perlu mengetahui tentang keluarganya. Orang tua Hairil Anwar, terutama dari sosok ayah, itu berasal dari Payakumbuh. Ayahnya bernama Tulus Haji Manan yang bekerja sebagai amtenar, atau amtenar itu kalau sekarang seperti pegawai negeri, dan bapaknya juga sempat menjadi Bupati Rengat pada tahun 1948. Hairil Anwar bernama Mak Saleha atau yang dikenal dengan Mak Leha. Waktu ibunya Hairil Anwar menikah dengan bapaknya, Tulus Haji Manan, itu dia sudah beranak satu atau janda beranak satu. Tapi nanti kemudian ayah dan ibunya Hairil Anwar itu bercerai dan mereka pindah ke Jakarta. Dengan pindahnya Hairil ke Jakarta, terputus hubungan antara Sumatera dengan Jawa. Jadi bapaknya di Sumatera, Hairilnya ke Pulau Jawa, terputus juga pengiriman uang. Maka dari itu Hairil harus bekerja. Dan tak jarang Hairil melakukan sesuatu yang bisa dibilang buruk, yaitu mencuri. Sekali waktu Hairil itu ingin wajahnya dilukiskan di atas kanvas. Dia mendatangi temannya, seorang seniman, yaitu S. Sujoyono. Dia meminta dirinya dilukis. S. Sujoyono menerima tapi memberikan syarat. Syaratnya adalah yaitu Hairil bawa cat jingwit atau cat putih, karena waktu itu catnya Sujoyono lagi habis dan pada masa itu cat juga sulit didapatkan. Hairil yang mendengar, dia nggak langsung menjawab, tapi matanya tertuju pada rangkaian buku-buku yang ada di rumah S. Sujoyono. Hairil adalah orang yang sangat menyukai buku dan dia adalah penggila baca. Di antara rak-rak yang dimiliki Sujoyono, ada satu buku yang menarik perhatian Hairil, yaitu buku karya André Gide yang merupakan sastrawan dari Prancis. Setelah melihat buku yang ada di rumahnya Sujoyono membolak-balik halaman, Hairil pergi. Kemudian beberapa waktu dia kembali lagi sambil membawa cat. Sujoyono nggak tahu ini Hairil dapat catnya dari mana. Sujoyono mulai melukis, Hairil disuruh berpose dan mulailah melukis Sujoyono. Hairil sekali dua kali dia mengganti posenya. Kemudian tanpa banyak berkata Hairil pulang, tapi Hairil nggak kembali lagi. Yang ngebuat lukisannya nggak selesai. Makanya kalau teman-teman searching di internet, lukisannya tuh nggak ada. Belakangan teman-teman Hairil itu tahu ternyata Hairil ngebawa cat itu hasil dari curian. Yang dari situ, karena barang curian, Hairil ditangkap sama tentara Jepang. Hairil dipukuli, mukanya biru-biru. Tapi Hairil yang waktu itu diinterogasi, dia malahan menyerang balik penjajah waktu itu. Dia bilang banyak yang kalian curi dari kami gitu, yang kami ambil nggak seberapa. Ya walaupun nggak benar juga tindakannya gitu. Tapi bisa kita lihat bahwa di situ jiwa-jiwa pemberontaknya di usianya yang sangat muda itu sudah terlihat.
Bayangin kalau waktu itu di tahun 43, Hairil lahir tahun 22, berarti umurnya 21 tahun. Hairil juga selain ditangkap karena mencuri, dia juga pernah ditangkap waktu ngebacain dialog dari sebuah buku. Jadi dia di halaman di depan ibunya yang bernama Saleha tadi, dia ngebacain penggalan dari dialog, dia bersuara nyaring, bergaya seperti orang berteater yang mencuri perhatian sekitar. Karena waktu itu polisi Jepang melakukan pengintaian, akhirnya Hairil ditangkap dan dia diinterogasi. Dicek aja bacaannya ini membahayakan atau tidak. Sebegitu ketatnya waktu itu di tahun 40-an. Hairil sendiri memulai karirnya sebagai penulis itu di tahun 1942 di umurnya yang ke-20. Dan dari situ Hairil terus menulis sampai di tahun 1949. Selama kurang lebih 6,5 tahun, dari tahun 1942 sampai 1949, ada kurang lebih 90-an karya yang dibuat oleh Hairil. Mulai dari 71 sajak asli, 2 sajak saduran, 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli, dan 4 prosa terjemahan. Tapi kemudian Hairil meninggal di tahun 1949. Jadi waktu dia berkarir kurang lebih seperti yang tadi, sebelum 6,5. Hairil Anwar menjadi penting karena dia berperan dalam membentuk identitas Indonesia. Hairil melakukan pemberontakan, bisa dibilang sajak-sajaknya itu merupakan sajak perlawanan yang secara terang-terangan pada saat itu kepada penjajah, yang diantara penyair atau seniman yang lain itu bekerja sama atau sajaknya bersifat romantis saja. Perannya itu tidak bisa ditepikan dan memang perannya masih terasa sampai hari ini. Kurang itu untuk konten pertama, sekian.